karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan pemeriksaan perkara perselisihan PHPU ya, antara paslon 01, 03, 02 dan KPU, dan berjalan terus sampai sekarang. Semuanya kita sehat-sehat semuanya, dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2, yaitu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan terhitung sejak putusan tersebut, resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Itu dulu pertama ya, selamat ya. Kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia ya. Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman semuanya, saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan. Apa gambaran singkat, karena selama ini kita kasih wawancara, apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini? Tadi Pak Yusril sudah katakan putusan ini ada dissenting, 5 yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan menolak permohonan dari 01, 03, tapi ada 3 orang yang melakukan dissenting, di mana 2 hakim konstitusi menyatakan diinginkannya dilakukannya PSU di beberapa daerah tertentu terhadap hal ini. Nah, selama ini kita jelaskan kan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita. Ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang. Alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga, mengawasi. Siapa tahu kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, maka mereka akan memeriksanya. Itu alasan utamanya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk mengadili perkara ini. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan dia, meskipun dia mengatakan dia berwenang, tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga di dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan karena pengaduan-pengaduan ini telah diajukan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atau dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diajukan 0103 ini ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah menindaklanjutinya, maka Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak terbukti lagi ada pelanggaran terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan oleh 01 dan 3, tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke Bawaslu. Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan. Jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas, sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi konsisten jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya, bahwa mereka berwenang tapi Mahkamah Konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu. Ketiga,
Kita selama ini mempersoalkan tentang amicus curiae. Di sini telah jelas kita lihat mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan-permohonan dari amicus curiae. Tetapi kami tidak melihat mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada amicus curiae itu. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi tegas tadi mengatakan mahkamah telah membaca, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari amicus curiae itu tidak dipertimbangkan oleh amicus curiae. Nah, saya bisa maklum atas hal ini karena mungkin, tapi ini tak pendapat ya, kalau itu dibiarkan berkembang amicus curiae ini di setiap pengadilan, maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan. Tapi itu pendapat pribadi saya, tapi mungkin yang itu sebabnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkannya. Jadi hari ini teman-teman semuanya, dasar daripada Mahkamah Konstitusi mengatakan dari semua, jadi kita perhatikan tadi itu, satu persatu mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03, satu persatu, makanya panjang. Dan semua satu persatu oleh Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan satu persatu, tetapi satu pun tidak ada yang terbukti. Ini ya. Jadi kalau kita selama ini mohon dengan mohon maaf ya, kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja, asumsi, ya sekarang terbukti. Karena Mahkamah Konstitusi semua satu persatu dipertimbangkan, ternyata satu pun tidak terbukti. Atas dasar itulah meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi mereka memeriksa tidak terbukti satu pun dalil yang juga 01 dan 03. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03, sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia. Demikian juga Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Wakil Presiden Indonesia, dan kita hormati ini, dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini. Dan inilah yang terakhir dari semua proses pemilu, dan kita tinggal menunggu penetapan presiden, pelantikan presiden di bulan Oktober nanti. Demikian pernyataan kami, mungkin disampaikan oleh Pak Homan. Salam dan terima kasih juga kepada semua tim advokat yang ada di sini, Pak Yusril, Pak 45 orang terima kasih atas semua jerih payahnya. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bagus, tapi selama ini kita kompak selalu kok, nggak ada yang masalah. Terima kasih. Video